Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberi kesempatan untuk duduk bermajelis meskipun kondisinya di rumah, ada yang di rumah beraktivitas di tempat lain. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam melakukan ibadah puasa ini. Taib. Pertama adalah kegiatan kita yaitu tentang ngabuburit fatwa atau Fatmah. Ini kegiatan ngabuburit yang dilaksanakan MH Abu Bakar setiap sore nantinya. Dan kali ini kita akan bersama Ustadz Bambang Isnaini Bambang LC. Benar Ustadz? Iya. Ya. Untuk tema pada sore hari ini yaitu tentang pengaruh Syam bagi pribadi dan sosial. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan beberapa atau banyak hal ya tentang pengaruh Syam, baik itu terhadap pribadi maupun bagi sosial kita. Mari kita susunan acaranya yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah isi materi, dan yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah lanjut acara inti, yaitu terkait dengan pengaruh Syam bagi pribadi seorang muslim maupun bagi pribadi seorang muslim dan sosial. Monggo falyatafadhol mashkuran. Ustaz Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, para sahabat semuanya, ya, sahabat maba semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta ngabuburit, ya, ngabuburit gitu ya, itu di situ ya bersama para asatid maba ya, yang kali ini ya bersama saya Isnaini Bambang Resto Nugroho. Ya, alhamdulillah, puji syukur ya, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita bisa memulai acara nasyad ini. Ya, ini memang diadakan oleh bagian kemahasiswaan dan nasyad ya, Ma'had Abu Bakar As-Siddiq, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, khotbah pada kesempatan sore hari ini kita akan bicara tentang satu persoalan ya, tentang tentunya tak jauh dari Syam kita tentunya ya, yaitu pengaruh Syam bagi kehidupan pribadi kita sebagai seorang muslim dan juga bagi kehidupan sosial kita, sosial kemasyarakatan kita. Karena ikhwatifillah perlu kita ketahui bersama bahwa syariat Islam ini memiliki keistimewaan yang luar biasa sebenarnya ya. Memiliki keistimewaan, salah satunya itu sebenarnya banyak sekali. Hanya saja salah satunya itu adalah at-tawazun ya. At-tawazun memiliki keseimbangan ya, memperhatikan keseimbangan antara ya perhatian syariat Islam ini yang merupakan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap
kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan sosial. Sangat-sangat luar biasa Islam ini dalam memegang keseimbangan ini. Jadi perhatian Islam terhadap kehidupan pribadi seseorang dan juga terhadap kehidupan sosialnya ini betul-betul luar biasa. Bahkan dari syariat Islam, kalau kita perhatikan ini ketika setiap kali ada perintah, yang mana perintah itu ditujukan kepada pribadi, ya, sholat misalkan, termasuk juga siam ini, ya, termasuk pula zakat, ini kan pribadi-pribadi, ditujukan kepada pribadi, yang itu menunjukkan fardu ain. Ketika hukumnya fardu ain berarti pribadi-pribadi itu wajib semuanya masing-masing memiliki konsekuensi kewajiban. Ketika melakukan kewajiban itu mendapatkan pahala, dan ketika tidak melakukannya maka akan mendapatkan dosa. Itu pribadi, ya. Hanya saja di dalamnya sebenarnya mengandung pula perhatian Islam terhadap kehidupan masyarakat, kehidupan sosialnya, ya, mesti terkandung di situ sisi sosialnya, sisi istimaiyahnya, ya. Termasuk siam yang kita akan bicarakan ini. Siam ini, ya, luar biasa, ya, siam kita yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dengan salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini pun juga, ya, terkandung dua sisi itu, ya, dua sisi pribadi, ya, bagi kehidupan pribadi masing-masing seorang muslim itu positif, manfaatnya kembali ke masing-masing, ya, kemaslahatannya kembali ke masing-masing, dan juga sebenarnya kembali pula kepada kebaikan masyarakat, ya, untuk masyarakat pula, untuk sosialnya, kehidupan sosialnya. Karena setiap manusia, ya, setiap manusia ini kan masing-masing kan memiliki dua sisi ini, ya, yang sebagai makhluk pribadi dan juga sebagai makhluk sosial, kan, ya, mesti ini, ya, mesti begitu. Setiap orang memiliki dua sisi ini, ya, kehidupan pribadi dan juga kehidupan sosial. Karena nggak mungkin kita hidup sendiri-sendiri, ya, kita butuh mesti masyarakat, butuh orang lain, ya. Dengan kebutuhan kita yang begitu banyak ini nggak mungkin kita akan bisa mencukupi kebutuhan itu kita sendiri masing-masing kita, ya. Masya Allah, dari pakaian saja kita butuh orang lain, ya, butuh orang lain. Dengan memakai peci ini saja udah butuh orang lain, ya, butuh orang lain, ya. Pakaian butuh orang lain, ya, apa sajalah ini butuh orang lain. Maka luar biasa kalau Islam bisa menjaga keseimbangan ini dari segi pribadi, ya. Coba kita perhatikan, ya. Manfaatnya luar biasa. Kita tahu keutamaan dari siam ini bagi kehidupan seorang muslim. Kenapa sampai Allah mewajibkan buat kita, mesti ada manfaatnya, mesti ada faedahnya, ya. Manfaatnya luar biasa bagi kehidupan pribadi masing-masing. Ini luar biasa. Selain kewajiban, tentunya ini kan mendapatkan pahala, tentunya ketika kita bisa melaksanakan sebuah kewajiban, ini kan mesti akan mendapatkan pahala. Pahala buat siapa? Ya diri pribadi kita masing-masing, tentunya yang menjalankannya, ya, yang menjalankan mesti akan mendapatkan pahala masing-masing. Bahkan ini sebagaimana dalam sebuah hadits qudsi dinyatakan bahwa as-saumu li, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa siam itu untukku, gitu, ya. Buatku pokoknya, ya, sa'ajzi bihi. Saya sendirilah yang akan membalasnya, membalas si pelaku siam ini. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ketika Allah sendiri yang balas, ini tentunya dikasih sedikit atau banyak kira-kira? Banyak, ya, tentunya banyak, ya. Allah Maha Kaya. Masya Allah, Allah itu Maha Kaya, ya. Allah Maha Kaya. Ketika Maha Kaya itu tentunya ngasih sesuatu itu enteng banget, gitu, ya, ringan banget.
Ya, ringan banget. Termasuk untuk memberikan jaza bagi kaum yang ahli saum, masya Allah, ini luar biasa tentunya. Ya, karena dengan siam ini kita akan terdidik dengan sabar. Ya. Orang yang banyak saum itu lebih banyak sabarnya juga, karena dia betul-betul menahan dari hal yang bisa membatalkan puasa, termasuk pula tidak hanya makan minum saja yang ditahan, tapi juga perkataan yang jelek ditahan, perbuatan yang jelek ditahan pula, sabar dengan penuh kesabaran. Ya, dan ini akan membawa manfaat efek bagi pribadi masing-masing. Ya, bagi pribadi masing-masing, bahkan nanti di akhirat akan mendapatkan pintu khusus ketika masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa itu? Pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, Masya Allah. Ketika pintu ini dibuka, ya, dikatakan kepada kaum yang ahli siam, aina shaimun, ya. Aina shaimun, ayo siapa ini yang ahli siam ketika di dunia? Silahkan masuk, ya. Silakan masuk dari pintu ini, pintu Ar-Rayyan ini. Masya Allah, luar biasa. Maka ketika itu, ya, para ahli siam ini pada berdiri pada masuk dari pintu itu, ya, dari pintu itu, pintu yang dikhususkan bagi ahlus saum, karena yang dipanggil cuma ahli siam saja, ya, yang lain enggak. Yang lain enggak dipanggil, ya. Maka dan ketika pintu ini masuk semuanya orang-orang yang siam, ahli siam ketika di dunia sudah masuk semuanya. Akhirnya ketika sudah masuk semua, ditutuplah. Ya, ughliqa hadzal bab. Dikunci, digembok, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk lagi dari arah pintu itu, pintu Ar-Rayyan itu. Ini berarti kan kelebihan yang luar biasa bagi orang yang ahli siam. Bagi kehidupan pribadi, Masya Allah, diistimewakan betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kelihatannya kayak rasul, ya, kelihatannya berat, menahan lapar, menahan dahaga, ya, panas-panas kayak dari ini sebenarnya, kayak panas banget, tapi Masya Allah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luar biasa. Allah sendiri yang seakan-akan turun tangan sendiri kita ketika membalas ahlus siam ini. Dan perlu kita ketahui juga, selain pribadi, ya, selain bagi kehidupan pribadi, dengan dua hal ini juga sebenarnya, dua sisi ini, kehidupan pribadi dan juga kehidupan sosial, ya. Kata Rasulullah SAW bahwa as-saumu junnah. Ini as-saumu junnah, junnatun minan nar, ya. Saum itu tameng, perisai. Perisai dari apa? Perisai dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pelindung diri. Tameng ketika api neraka itu nyala-nyala gitu ya, yang luar biasa itu, kita bisa terlindung darinya dengan siam. Dan ini tentunya tidak hanya nanti di akhirat, tentunya ada prolognya gitu ya. Apa saja yang membuat kita terjerumus ke neraka bisa terbentengi dengan siam, bisa tercegah dengan siam, bisa tercover, ya, terlindungi dengan siam ini, karena siam itu adalah junnah, perisai. Sebagaimana kayak kita punya perisai ketika perang itu, ya, ketika perang atau ketika gelut, ya, itu gulat itu kan, ya, ketika kita memiliki tameng itu, memiliki perisai, mau digebuk dari mana saja itu, ketika ini ada tameng kan, wah, teng kanan kiri itu, ya oke, silahkan tapi ada tameng, ketika punya tameng kan terjaga akhirnya, ya. Ini Masya Allah luar biasa. Dan siam itu kayak gini ini, ya, apapun yang dikatakan oleh nafsu kita, yang mana oleh Allah SWT katakan innan nafsa la ammaratum bisu, ya, innan nafsa la ammaratum bisu. Kata Allah SWT, sesungguhnya nafsu itu mesti dia la ammarah, dia itu sukanya, ya, amarah, tidak hanya amirah tapi amarah, kayak profesi, sudah kayak profesi saja nih. Profesinya apa? Merintah. Merintah apa? Yang jelek-jelek mesti. Dan dengan siam bisa tercegah, ya, bisa tercegah.
apapun yang dikatakan oleh nafsu kita, itu curi itu, enggak, saya punya tameng ini ya, siam, saya siam, saya shaim, ya, enggak mau melakukan hal yang jelek, saya tahan, saya sabar pokoknya, ya, dengan tameng siam ini, ya, ini kan masya Allah luar biasa. Kalau ini bisa didapetin oleh tiap orang, tiap manusia punya tameng siam ini, kira-kira pada aman enggak? Masyarakat aman enggak? Aman. Oh, aman banget kan ya? Ya, aman banget. Setiap orang akan mencegah dirinya sendiri tanpa diperintah orang lain, bisa tercegah dengan siamnya itu, ya, tercegah dari perbuatan apapun yang keji dan mungkar, ya, apapun perbuatan buruk yang diperintahkan oleh nafsu akan tercegah dengan siam. Tentunya ini tidak hanya pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing bisa tercegah apa tadi? Ya, terlindung dari api neraka. Dengan dia bisa menjaga diri dari hal-hal yang menjerumuskan dirinya ke neraka, bisa menjerumuskan dia ke neraka, ya, tentunya bisa tercegah dari masuknya dia ke neraka, ya. Masya Allah, luar biasa. Ini pribadi. Dan masyarakat pun juga ini akan tercegah pula hal-hal yang jelek itu tadi, ya. Maka kalau kita mendengar mungkin ya, mendengar pendapat nih ya, nih, siam itu kan pribadi masing-masing, Mas, ya. Udah, jangan urus yang tidak siam lah, dia itu, ya, biarlah dia gitu ya, masing-masing ya, gitu kan ya. Padahal kalau kita perhatikan ini efeknya ini, kalau dia nggak siam ini, kira-kira efeknya apakah cukup membuat dia sendiri saja yang mendapatkan jeleknya? Ya, tidak. Ya, tidak kan ya. Masyarakat pun juga akan mendapatkan imbasnya ketika dia mencuri, ketika dia mendolimi orang lain. Nggak bisa tercegah karena dia nggak punya siam, nggak punya tameng tadi, nggak punya perisai tadi. Ya, kira-kira yang terkena curiannya apakah orang-orang yang tidak siam? Apakah orang siam yang siam itu kemudian juga bebas dari curian dia? Tidak juga kan ya, belum tentu. Bisa jadi yang dicuri itu juga barangnya orang yang siam juga. Ya, Masya Allah nih kan. Tapi kalau orang punya siam, punya tameng, semuanya tentunya ya. Ini luar biasa, akan tercegah semuanya, akhirnya bisa terbebas semuanya dari hal-hal yang buruk itu tadi. Ya, masyarakat pun juga akan menjadi aman, ya, aman tentunya, aman dari perbuatan-perbuatan tadi yang merupakan, kalau kita di masyarakat itu kan ada penyakit masyarakat katanya, apa itu? Ya biasanya ya. Itu baru 5 ini, baru 5. Kalau kita perhatikan, apa itu mau 5 itu, Mas? Maton. Main. Main. Apa lagi? Terus madat. Apa itu? Madat, maton, mendem ya. Apalagi mencuri ya. Maling ya. Itu kan ya. Nah, ini 5 ini, minimal 5 inilah dari ini. Kalau masyarakat udah terjangkit ini kan, ini penyakit kan ya. Kalau penyakit, kalau nggak segera diobati, kira-kira gimana kira-kira? Menular ya, Ustaz? Bisa menular. Bisa menular. Benar, menular. Kenapa menular? Karena ada virusnya. Oh gitu. Ya, minimal ya. Dia sendiri nih ya, dia sendiri ini ya. Minimal dia sendiri yang jeleknya, tapi ya bukan dia sendiri sebenarnya, masyarakat pun juga akan menjadi jelek juga. Nah, orang di sekitarnya akan mendapatkan imbasnya juga, jelek juga. Ketika orang mencuri, misal satu aja contoh, mencuri, ada orang mencuri, apakah yang jelek itu pencurinya saja? Tidak. Imbasnya keluarganya jadi jelek enggak? Tetangganya jadi jelek enggak? Ya. RT-nya jadi jelek enggak? Ketika ada anggota warganya itu mencuri, jadi jelek juga. RW-nya jadi jelek enggak? Ya. Kelurahannya jadi jelek enggak? Ya. Jadi jelek juga. Kecamatannya pun juga akhirnya jadi
jelek juga ketika ada terpampang di koran Solo Post atau apa misalkan ya. Ini info pencurian terjadi. Ini si A yang mencuri misalkan dari RT ini ya, RT sekian, RW sekian ya. Jelas ya, keluarannya demikian, kecamatannya demikian. Ini kan akhirnya menjadi jelek semuanya. Ya, Masya Allah, ini pencurian, mendem juga begitu sebenarnya ya. Apapun itu, yang tadi, ini kalau nggak diobati ya parah. Bisa masyarakat itu kalau sudah parah bisa mati. Ya bisa mati lah, penyakit kan, mematikan ya. Tapi ketika ya terobati dengan Syam, Masya Allah luar biasa. Ini ya, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala ini ya. Tidak hanya obat tapi juga malah jadi tameng tadi ya, perisai tadi, pelindung ya, pencegah sebenarnya, jadi pencegah juga ya, sebagaimana kayak sholat ya, sholat kan juga begitu sebenarnya ya, ini salah satu saja ya, Masya Allah jadi Syam ini betul-betul membawa pengaruh tidak hanya pribadi sebagai seorang yang Syam saja, pengaruh positif tentunya di sini ya, pengaruh positif ya, pengaruh positif bagi kehidupan pribadi seorang muslim ya, dan juga sebenarnya ini manfaatnya akan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika saya misalkan atau Mas Ahmad Fatoni ini ya, ketika Syam punya tameng, ini kan akhirnya kan mau nyuri tetangganya, milik tetangganya, ayam tetangganya, ini kan akhirnya saya Syam kok enggak maulah kan gitu kan. Ya kan merasa akhirnya jadi aman juga tetangganya ya. Ketika merembet ke agak jauh misalkan RT sebelah misalkan, ketika lihat RT sebelah itu ada mangga yang manis misalkan ya, mau nyuri itu ya ngasih osek gitu ya. Ya Pak kan pikir-pikir akhirnya Allah yang ngawasi nih, maha mengawasi Allah ya, yang ada pula malaikat pencatatnya. Ketika Syam itu ini Masya Allah siap jadi tamengnya Syam ini, Masya Allah, jadi gitu ya. Ini akhirnya dengan Syam ini pribadi jadi baik, penyabar, dan juga ini kan juga ketika kita saum itu kan merasakan lapar, merasakan haus, sebagaimana juga ada mungkin sebagian saudara-saudari kita yang mungkin merasakan kelaparan, merasakan kehausan, kelaparan karena apa? Karena kekurangan. Ya, karena kekurangan, ikhwatifillah ya. Karena kekurangan boleh jadi. Jadi dan kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan ya, saling merasa sepenanggungan gitu ya, sepenanggungan. Jadi saling merasakan hal itu ya. Ini juga efek sosial juga gitu ya. Jadi Masya Allah luar biasa yang ini sebagai sarana wasilah buat menjaga diri dan juga masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang ketika itu dilakukan oleh seorang mesti akan membuat dia hina, membuat dia rendah ya. Kalau itu anggota masyarakat, masyarakat pun juga akan menjadi rendah, menjadi hina, dihinakan oleh masyarakat lainnya gitu ya. Jadi alam sebab demikian mungkin yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisadil muslimina min kulli dzambin. Saya kembalikan waktu kepada Pranoto Acara. Mas Ahmad Fatani, monggo Mas Fatani. Ya, syukron jazakumullah khairan kepada Ustadz Bambang. Barakallahu. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi bisa kita pahami dengan baik. Karena ternyata pengaruh Syam itu banyak ya Ustadz. Iya. Enggak hanya kepada pribadi sendiri, ternyata kepada sosial juga pengaruh gitu. Iya. Mungkin dari teman-teman atau dari sahabat-sahabat maba ada yang bertanya, nanti kita bisa
sampaikan dan mungkin Ustadz nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di mungkin kolom komentar ya di bawah ini. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya silakan, mangga. Terkait apa siam. Silakan, mungkin ada yang mau langsung ataupun lewat Langsung saja tulisan. Bapak. Yang mau tanya silahkan langsung saja. Atau tulisan nanti kita tulis. Kemudian kita ajukan ke Ustadz. Monggo silakan. Kita sapa dulu ini Mustawa Awal Sobahan, mana ini? Mustawa Awal, Sobahan, Mustawa Sani, Sobahan, Mustawa Salis, Sobahan, dan yang terakhir Mustawa Robi, Sobahan. Hadir. Hadir? Masya Allah. Fadil yang mau bertanya teman-teman semua. Mumpung pertanyaan masih gratis. Ya. Oke, Mas. Terputih ya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Naufal dari Mustawa 3 pagi. Iya. Ya. Ustaz mau bertanya, Sob. Itu pas waktu membatalkan puasanya itu lebih baik itu membatalkannya itu langsung minum apa dengan membatalkan dengan kurma dulu apa gimana itu, Ustaz? Membatalkannya lebih baiknya, Ustaz. Iya, ya, siap. ya. Langsung dijawab nggih. Ya. Sudah itu? Itu aja. Sudah, Ustaz. Ya, syukran. Fadil Ustaz. Baik, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Jadi ini masalah umum ya. Jadi tidak terkait dengan tadi ya tema kita, nggak apa-apa. Ya moga bermanfaat juga. Jadi kalau Rasulullah SAW ya, biasa memang kalau beliau itu buka. Nah, untuk buka nih ya, membatalkan puasa untuk takjil, untuk menyegerakan berbuka itu, ini dengan makan kurma, dengan makan kurma, ya, ya berarti langsung gitu kan ya, ya setahu saya sepanjang sepengetahuan saya ya, ketika di hadis itu dinyatakan makan kurma duluan ya berarti makan kurma. Atau kalau beliau itu minimal air putih, ya air putih, ya, gitu ya. Tentunya diawali dengan doa tentunya ya, dengan doa tentunya. Doa apa? Doa berbuka puasa tentunya ya. Dengan basmalah dulu. Setelah itu kan dhahabadz dzama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Sebagaimana makna dari doa itu kan dhahabadz dzama'u, telah hilang dahaga, wa batallatil uruqu, dan telah basah kerongkongan. Telah ini ya, telah. Berarti minum duluan atau ya, atau baca doa ini duluan dari maknanya ya. Dari maknanya kan berarti kan makan duluan ya, makan duluan ya, minum duluan. Minum berarti kan gitu. Dan tentunya diawali dengan basmalah dan ya semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Nah, kalau kurma mau kurma silahkan yang ganjil ya, 1 atau 3 atau 5 ya. Ya, atau kalau nggak ada kurma air putih, ya. Air putih aja udah. Kalau yang manis-manis wa'lam bisawab, saya belum tahu apa istinbat apa kalau mengkiaskan dengan kurma itu ya,
Padahal beda ya kurma dengan hal-hal manis yang lainnya. Buah-buah manis yang lainnya kan beda. Meskipun sama-sama manis, ya. Meskipun sama-sama manis, ya, kurma manis, buah apel manis kan? Manis ya. Manis Ya, dan tapi kan beda tentunya, beda. Dan Rasulullah ternyata memilih kurma, ya, gitu. Kalau yang manis-manis saya nggak tahu kalau sampai dikiaskan ke situ, gitu. Kurma kalau nggak ada, udah air putih, gitu, udah, gitu. Ngaten, Mas Naufal, sakit ditangkap jawabannya? Nah, Ustaz. Halo, insya Allah keren ya tadi Mas Akhi siapa? Akhi Noval. Nah, Ustaz. Ya, jadi tadi minum dulu ya, Ustaz. ya kalau mau kurma, kurma berarti ya Bismillahirrahmanirrahim kurma. Nah, Ya, kalau air putih, kalau nggak ada kurma ya air putih. Ya, setelah itu baru baca doa tadi. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Iya. Gitu. Tayyib. Syukron jazakumullah khairan pada Ustadz Bambang yang telah menjawab tadi. Oh ini Ustadz ada pesan ya, dari apa sahabat-sahabat Bapak yang nulis ya, ketik ya. Pertanyaannya yaitu apakah ada doa khusus untuk bisa puasa dengan sempurna? Wah, ada jurus Mas, jurus jitu untuk kita puasa yang sempurna gitu ya maksudnya. Fadhil Ustaz langsung ditanggapi. Kalau doa khusus itu sepanjang pengetahuan saya belum tahu saya. Kalau ada doa khusus dari Rasulullah SAW dengan diriwayatkan siapa, ya, derajatnya apa, saya belum tahu. Ya, alam hanya saja kalau memang mau berdoa sendiri, ya silahkan ya berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maknanya begitu agar dikuatkan, disempurnakan siamnya hingga 1 bulan penuh dengan Allah beri kekuatan, misalkan Allahumma inna nas'alukal quwwah misalkan dengan bahasa Arab misalnya ya maba ya anak maba ya masyaallah dirangkai dengan bahasa Arab tentunya Allahumma inna nas'alukal quwwah ya Allah beri saya mohon kepadamu kekuatan ya, kekuatan untuk bisa berpuasa sebulan penuh dengan penuh kesempurnaan ya dengan mengharap ridhamu imanan wahtisaban misalkan gitu ya silahkan tidak mengapa ya ini doa kan umum saja silahkan tidak mengapa gitu kalau doa khusus saya belum tahu. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz. Itu jawabannya ya teman-teman, sahabat-sahabat Maba. Jadi untuk doa khusus sendiri kalau dari Rasulullah belum ada ini, nggak ada malah ini Mas ya. Jadi nggak ada jurus jitu atau doa yang jitu untuk apa? Ya mungkin bisa dengan zikir pagi ya teman-teman semua. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya nanti kita terjaga ya dari hal-hal yang jahat gitu saja. Ya, atau dengan yang lainnya juga bisa. Allahumma inna nas'aluka kalau di pagi hari itu kan ya ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini yang kita ambil amalannya. Amalan mutaqabbala termasuk amal siam agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz yang terakhir ini sepertinya terakhir. Apa hukum ngorek kuping di siang hari, di siang waktu puasa, Ustaz? Ini pertanyaan yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua adalah hukum berenang di saat puasa, Ustaz. Ini Masya Allah, enak banget nih. yang panas. Yang pertama ngorok kuping ya. Ya, mungkin dari masing-masing kita pernah juga kali ya. Jadi yang membatalkan puasa itu kan intinya kan makan, minum dan yang semakna dengannya. Semakna dengannya itu ya misalkan memasukkan cairan yang intinya sampai ke kerongkongan. Cairan itu kan identik dengan minum ya. Sampai ke kerongkongan atau
makanan ataupun yang semakna dengan makanan ya, yang sampai ke kerongkongan atau bahkan sampai ke perut, tentunya lebih lagi kan ya, sampai kerongkongan saja ya udah membatalkan, apalagi sampai ke perut tentunya yang bisa sampai mengenyangkan ya, apapun itu ya. Alam suam. Nah kalau ngorok-ngorok kuping ngorok kuping itu kan gitu kan ngambil malahan ya, ngambil kotoran di kuping ya, di telinga kan ya. Jadi kan nggak sampai memasukkan, ini kan memasukkan kembali lagi, memang memasukkan memang, tapi kan memasukkannya memasukkan ke kuping nggak diambil lagi kan gitu. Ya ini kan nggak mengenyangkan ya, tidak membatalkan puasa meskipun di siang hari tentunya. Ya, nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan berenang ya, berenang ini ya tinggal berenangnya gimana dulu ini. Berenangnya sampai gelagapan masukkan air ke apa lewat hidung lah atau lewat mulut lah atau lewat apa saja yang sampai ke perut atau enggak gitu ya. Nah, kalau dengan sengaja dengan renangnya itu kemudian agar bisa minum ya ini bisa batal ya, bisa batal tentunya. Tapi kalau sekedar renang dengan tetap menjaga ya, menjaga diri dari hal yang bisa membatalkan puasa dalam berenang ya, ketika air masuk tadi ya bisa menjaga semuanya ya nggak apa-apa lah, insya Allah ya tetap nggak apa-apa berenang lah, itu kayak mandi saja kan ya. Berenang kan kayak mandi, lumban saja boleh juga, lumban tahu lumban Belum tahu. berendam. Berendam. Ya berendam itu kan ya, nggak apa-apa berendam. Kan berendam kan nggak memasukkan air. Ya begitu. Alam suka begitu. Matan. Barakallahu fikum. Ya itu tadi jawaban dari, mungkin bisa menjawab ya pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman sahabat-sahabat maba, dan mudah-mudahan bisa menjawab persoalan yang ada di teman-teman maba. Mungkin kalau misalkan hari ini belum sempat bertanya, insya Allah besok masih ada ngabuburit selanjutnya bersama asatidzah yang lain, insya Allah di jam yang sama gitu ya. Ya sebelumnya emang nanti ditutup dulu Ustaz. Ya alhamdulillah ya, jadi tadi kita sudah sampaikan tentang pengaruh siam ya bagi kehidupan pribadi kita dan juga sosial ya. Dalam kehidupan sosial juga intinya membawa kemaslahatan buat semuanya lah, buat semuanya. Bahkan sebaliknya pun juga demikian, ketika ada perintah atau sosial untuk bareng-bareng bekerja sama, misalkan ta'awun, itu sebenarnya juga apa terkandung pula maslahat buat pribadi kita masing-masing ya, manfaatnya kembali ke kita masing-masing juga sebenarnya. Jadi betul-betul menjaga tawazun Islam itu, seimbang betul-betul antara perhatiannya terhadap kehidupan pribadi dan juga kehidupan sosial kita. Jadi jangan inilah apa merasa minder atau merasa rendah diri ya. Jangan merasa kayak kecewa atau apalah ya. Ini dengan menjalankan Islam ini Masya Allah ini udah luar biasa kalau kita bisa mengamalkan Islam ini dengan sebaik-baiknya ya. Nggak usah merasa khawatir gitu ya, nggak usah merasa khawatir kalau nanti di masyarakat itu nggak baik, enggak, mesti baik harusnya ya, mesti baik ya. Udah termasuk dalam siam ini insya Allah kan jadi baik semuanya, sebagai pribadi baik, masyarakat sebagai anggota masyarakat juga akan menjadi baik juga. Wa alam sab, aku luka liada, astagfirullah li walakum. Mungkin demikian yang bisa kita kaji di sore hari ini. Apabila ada benarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurangnya ya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustaz Bambang yang telah menyampaikan kepada teman-teman semua, kepada sahabat-sahabat maba semua berkaitan dengan ngabuburit part 1.
ngobrol ya tadi Iya. itu. Istilahnya ngobrol santai aja ya biar kita nanya-nanya juga mudah gitu nantinya. Jadi di episode-episode selanjutnya silahkan bertanya teman-teman semua kalau misalkan ada persoalan yang perlu ditanyakan. Dan tadi itu berkaitan dengan pengaruh ini ya siam bagi pribadi dan sosial. Ternyata juga ada korelasi antara pribadi dan sosial gitu. Makanya teman-teman nanti bisa tadi insya Allah lah teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Bambang. Mungkin itu dari saya, dari MC. Mohon maaf tadi belum perkenalkan nama saya Ahmad Fatoni. Ya, MC-nya Fatoni, bisa dipanggil Fatoni. Mungkin bisa ketemu lagi nanti di episode-episode selanjutnya. Mungkin itu aja Ustadz. Itu dari saya. Apabila ada salah sikap atau salah kata, itu kurangnya dari saya yang kurang belajar, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah SWT. Selanjutnya yaitu kita tutup ngabuburit pertama ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.